Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Pak Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Pak Dekan. Perlu kami sampaikan bahwa webinar kali ini memuat tema adalah peran akuntansi syariah dalam memenuhi semangat bermuamalah di masa pandemi. Ternyata peserta yang registrasi kepada kami baru 300 dari yang daftar sebesar 850. Peserta itu terdiri dari hampir dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Jawa, Gorontalo, Aceh, Madura, Kalimantan, Sulawesi. Mungkin di Indonesia Timur udah bergeser, ada yang sudah 2 jam. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa kita ambil hikmahnya, karena prospek mengenai bermuamalah bersyariah di Indonesia begitu luas, mungkin hampir 80%-nya belum digarap. Nah, kami sesuai dengan visi dan misi universitas, unggul di dalam keilmuan dan unggul dalam keislaman, ingin berpartisipasi dalam mewujudkan pelaksanaan bermuamalah di dalam berislam. Demikian kami sampaikan laporan ini, mudah-mudahan kami harap bisa menyimak dengan baik dan mengambil hikmah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Acep Suherman atas sambutannya. Ya, sebagai informasi tambahan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi berdiri sejak tahun 2003, memiliki 7 fakultas dengan lebih dari 3.500 mahasiswa yang tersebar di 23 program studi, menjadikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi memiliki visi untuk unggul dalam keilmuan dan keislaman. Marilah kita saksikan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar nasional yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kepada Bapak Sakti Alamsyah, dipersilahkan. Masih mute, Pak. Masih mute. Izin, Pak. Masih mute. Mohon maaf Pak Sakti, suaranya tidak terdengar karena masih di mute Pak. Halo. Oke Pak, sudah terdengar Pak suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Sukabumi, yang kami hormati para narasumber yang telah hadir pada hari ini di tengah-tengah kita semuanya, yang kami hormati Bapak Dekan beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, para alumni lulusan Program Studi Akuntansi, dan audiens yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan inayahnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Webinar nasional Program Studi Akuntansi melaksanakan sebuah gagasan, sebuah implementasi dari visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yakni unggul dalam keilmuan dan keislaman. Hadirin yang berbahagia, dengan tumbuh dan berkembangnya yakni program perbankan syariah di tanah air, sungguh menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya. Bila mana kita melihat kepada beberapa negara tetangga, negara Malaysia, negara Singapura, dan negara-negara Eropa lainnya, lembaga perbankan syariah ini sungguh menjadi sebuah idola masyarakat yang terkait dengan sebuah kebutuhan finance. Hal ini juga sekarang sudah mulai muncul di tanah air. Hampir semua lembaga perbankan yang ada di negara kita memiliki bank syariah. Atau sampai kepada lembaga perbankan asing pun, yakni adalah memiliki program kegiatan syariah. Ini menunjukkan pangsa pasar di tanah air berorientasi kepada lembaga perbankan yang bernilai syar'i, yang aman dari nilai-nilai yang tidak benar menurut ukuran agama. Oleh karena itu, ini sungguh menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya. Tantangan bagi program studi akuntansi, tantangan bagi keluarga besar syariah Indonesia, dan tantangan bagi kita semuanya, yakni yang tidak sedikit sekarang pengusaha pun sudah mulai berorientasi kepada lembaga perbankan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya hormati, belakangan ini yang dirasakan oleh lembaga perbankan syariah, oleh amal usaha perbankan syariah, yakni adalah terkait dengan keberadaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memiliki nilai representatif. Secara vocational skill, dia memiliki kemampuan di bidang accounting. Secara professional skill, dia memahami tentang konsep syariah. Sehingga betul-betul lembaga perbankan syariah yang ada di tanah air kita, yakni adalah harus mampu memainkan nilai-nilai syar'i secara utuh dan konsekuen. Walaupun dalam masa saat sekarang ini, yakni konsep nilai syariah masih tarik ulur dengan sebuah kepentingan perbankan. Akan tetapi nilai syariah secara nyata perlahan akan harus ditegakkan. Jangan terbawa arus kapitalisasi, jangan terbawa arus liberalisasi,
dalam lembaga perbankan. Oleh karena itu, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi harus siap terkait di dalam mendalami ilmu perbankan syariah. Harus siap yakni mendalami ilmu akuntansi syariah. Ketika dipinta oleh lembaga perbankan syariah, maka bisa menyuguhkan layanan teori, layanan praktek terkait dengan akuntansi syariah. Oleh karena itu, ini sekali lagi menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya, yakni agar lembaga perbankan syariah mampu menampilkan layanan syar'i kepada masyarakat. Sebab masyarakat kita sekarang sudah mulai terbuka. Masyarakat kita sekarang sudah mau masuk kepada wilayah syariah. Baik itu yang bergerak di bidang sosial, edukatif, baik yang bergerak di bidang manufaktur, maupun yang bergerak di bidang industri jasa dan lain sebagainya. Yakni perbankan syariah hari ini adalah menjadi pilihan masyarakat. Oleh karena itu, selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan yakni pemateri yang ada di tengah-tengah kita semuanya dan materinya mampu memberikan sebuah layanan dalam hal memberi pengetahuan terkait dengan akuntansi syariah, seperti apa yang harus kita mainkan di tanah air kita. Suatu saat, yakni lembaga perbankan syariah akan mampu mengalahkan konvensional. Lembaga perbankan syariah akan mampu menggeser, yakni lembaga perbankan yang konvensional, yang secara bertahap-tahap, yakni orang sudah mulai memilih syariah sebagai lembaga perbankannya. Mudah-mudahan sebuah ladang ilmu pengetahuan bagi kita semuanya dan bagi para pemateri menjadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar nasional ini yang dilaksanakan oleh program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi secara resmi saya nyatakan dibuka. Tok, tok, tok. Terima kasih. Ilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sakti Alamsyah atas sambutan sekaligus pembukaan yang telah disampaikan. Meningkatnya rasa religi masyarakat Muslim dalam menjalankan syariah Islam di Indonesia menyebabkan semakin meningkat pula penerapan akuntansi syariah dengan memperhatikan hukum, nilai-nilai, estetika, dan budaya ajaran syariah Islam. Dari kita pada pagi hari ini mengenai akuntansi syariah dan peranannya di masa pandemi yang sedang melanda negeri ini. Sebagai pembuka materi pada webinar pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fahmi MMPD selaku Wali Kota Sukabumi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sampurasun. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi beserta seluruh keluarga besar, Pak Dekan maupun rekan-rekan para panitia pelaksanaan webinar nasional, para narasumber yang saya banggakan, kemudian juga para peserta webinar nasional dari berbagai daerah. Tadi saya sempat baca ada yang dari Purwokerto, ada yang dari beberapa daerah yang lain, alhamdulillah.
Puji syukur tentunya kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan webinar nasional ini meskipun tidak bertatap muka secara langsung, secara fisik. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah mampu tetap dan senantiasa menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, membangkitkan kebersamaan, dan tentunya saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan segera mencabut COVID-19 dari wilayah kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya banggakan, Pak Rektor yang sangat saya hormati, kita tentu saat ini setelah memasuki kurang lebih 11 bulan masa-masa pandemi ini, khususnya untuk wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya. Tentunya di masa 11 bulan ini bukan sesuatu yang sederhana bagi kita. Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini pun bukan hanya kepada satu sektor, satu aspek, tetapi kepada berbagai sektor. Multisektor terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya pendidikan, bukan hanya ekonomi, tetapi bahkan sampai keagamaan pun terdampak dengan kondisi COVID-19 ini. Itulah sebabnya dibutuhkan kekuatan dan kebersamaan dari kita semua, sehingga betul-betul kita mampu melalui pandemi ini dengan kebersamaan yang ada di antara kita semua. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, nah tentunya bagaimana kita berharap hal-hal yang berhubungan dengan syariah, khususnya ekonomi syariah, sebagaimana juga tema dalam webinar nasional ini, mampu untuk menjadi solusi, bukan alternatif, tetapi mampu menjadi solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Saya bisa minta tolong panitia untuk menampilkan bahan slide-nya. Boleh Bapak ditunggu sebentar. Ya. Jadi kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bagaimana kita berharap ekonomi syariah ataupun akuntansi syariah yang saat ini menjadi tema webinar nasional kita mampu menjawab persoalan yang ada saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri, kita tidak tahu sampai kapan kondisi atau pandemi ini hadir di tengah-tengah kita semua. Ya. Kita bisa menyaksikan perkembangan kasus pandemi COVID-19, bisa slide kedua, minta tolong panitia. Slide keduanya, minta tolong. Oke. Baik ya, ini contoh yang ingin saya sampaikan. Per hari Senin kemarin, terjadi penambahan 30 kasus baru, sehingga total 2.427 ya, kasus yang telah ada di wilayah Kota Sukabumi. Kalau kemudian kita ingin mengambil data kemarin ini terjadi penambahan kasus sebanyak 35 kasus per hari Selasa yang lalu, hari kemarin. Sehingga total kalau data dari hari Selasa, jumlah yang terkonfirmasi positif di Kota Sukabumi 2.462 orang. Ya. Jadi luar biasa tingginya. Di tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga mengalami kenaikan yang signifikan, termasuk juga DKI Jakarta. Ya. Itulah sebabnya hadirin sekalian, perkembangan kasus pandemi COVID-19 yang terdata dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, tentunya perlu untuk disikapi dengan bijak oleh kita semua, termasuk juga penanganan dan langkah-langkah yang harus kita lakukan selanjutnya. Slide ketiga, selanjutnya. Ya. Hadirin para peserta webinar yang saya banggakan, kita bisa melihat di tahun 2020, ini data dari BPS, ya,
kemudian juga dampak COVID-19 ke sektor usaha, termasuk juga 10 negara yang jatuh ke jurang resesi. Ini akibat atau dampak dari COVID-19 yang ada di tengah-tengah kita. Bagaimana di tahun 2020 kita lihat pertumbuhan ekonomi hanya mampu bertahan sampai dengan 1% di tahun 2019. Ya. Kemudian ekspor mengalami kontraksi. Ya. Kita lihat 7,7% sampai dengan 3%. Tingkat pengangguran terbuka, kemudian investasi tumbuh, kita melihat bagaimana pergerakan sektor ekonomi tidak begitu menggembirakan di tahun tersebut. Kemudian juga kita bisa menyaksikan pula beberapa negara besar, beberapa negara yang seringkali menjadi contoh kita, yang seringkali menjadi kiblat kita, ya ternyata negara-negara tersebut juga tidak bisa tahan dengan kondisi dengan pandemi COVID-19 ini. 10 negara besar tercatat mengalami masuk ke dalam jurang resesi. Mulai dari Amerika Serikat, kemudian juga Jerman, Prancis, Italia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan terakhir adalah Inggris. Ini data-data yang bisa kita ambil, dan tentunya dari data yang kita dapatkan ini, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Apa yang harus kita persiapkan? Kita tidak ingin negara kita tidak ingin provinsi kita, dan kita tidak ingin kota kita jatuh ke jurang resesi, sebagaimana negara lain telah mengalami hal tersebut. Bisa dilanjut, slide selanjutnya. Hadirin saya hormati, Pak Rektor yang saya banggakan, juga para narasumber, Pak Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, untuk melaksanakan recovery ekonomi. Sebuah gerakan yang dilaksanakan dalam kerangka kita mencoba untuk bergerak, mencoba untuk bertahan, mencoba untuk tetap berjalan di tengah kondisi ekonomi yang demikian berat. Tanpa kemudian melupakan faktor-faktor kesehatan yang tetap menjadi prioritas utama. Tetapi sebagaimana amanat dari Pak Presiden, jangan sampai kita bertahan di sisi kesehatan, tetapi kita lupa menggerakkan sektor ekonomi. Itulah sebabnya pemerintah melakukan sebuah pergerakan, yaitu recovery ekonomi, yang diawali dengan 4 program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan kita sama-sama telah mendapatkan informasi, anggaran untuk PEN yang dicanangkan pada tahun kemarin telah dialokasikan sekitar 589,65 triliun sebagai upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi sehingga terjadi pertumbuhan meskipun sangat sedikit, tetapi upaya ini tetap perlu untuk dilakukan. Ya. Termasuk juga bagaimana Pak Gubernur Bank Indonesia dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional ini juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ada 5 kebijakan yang beliau keluarkan. Selanjutnya, silakan. Hadirin yang saya hormati, Pak Rektor, kemudian para narasumber, kita kemudian diingatkan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Anwar Abbas. Beliau sampaikan dalam TV Muhammadiyah saat itu bahwa dalam praktek ekonomi tidak boleh ada praktek yang mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan tidak boleh ada praktek ekonomi yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. Tindakan ekonomi dan perbuatan ekonomi serta kebijakan ekonomi yang kita lakukan harus diarahkan dan diorientasikan agar tercipta rasa kebersamaan, persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Anwar Abbas ini, kita bisa menyaksikan tampaknya menjadi sebuah angin yang sangat bagus, menjadi sebuah hal yang sangat bagus dalam pergerakan perekonomian kita, khususnya ekonomi berbasiskan syariah. Di tengah kondisi sulit yang saat ini dialami oleh warga masyarakat. Jadi dalam kondisi sulit, pergerakan ekonomi yang terjadi, pemulihan ekonomi yang terjadi, jangan sampai malah kemudian merendahkan harkat martabat orang lain.
Jangan sampai gerakan ekonomi yang sekarang sedang kita lakukan secara perlahan ini mengeksploitasi orang lain. Tetapi marilah pergerakan ekonomi yang saat ini sedang mulai kita lakukan kembali menjadi sebuah pergerakan yang saling mendukung satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, menguatkan yang lemah, kemudian memperbaiki yang sakit. Ya. Ini adalah bagian dari ekonomi syariah dalam kerangka merespon, dalam kerangka memberikan solusi dari permasalahan pandemi saat ini. Kita bisa menyaksikan dan kita bisa pahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Anwar Abbas. Lanjut. Ya. Hadirin saya hormati, rekan-rekan, sahabat-sahabat, para peserta webinar, ya. Kita tentu berharap ekonomi syariah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor dalam sambutan di awal beliau, ini mampu memberikan sebuah kekuatan kepada kita melangkah di masa-masa pandemi ini. Karena tidak bisa dipungkiri, ekonomi syariah ini menekankan kepada 4 sifat. Yang pertama adalah unity ataupun kesatuan. Bagaimana semuanya ini adalah bagian dari kesatuan. Bagaimana semua kita adalah bagian dari satu sama lain yang saling harus dijaga. Kesatuannya kita jaga, keseimbangannya harus dijaga. Keseimbangan ini melemahkan satu pihak. Atau tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Abbas, itu malah merendahkan harkat martabat pihak yang lain. Tetapi harus ada sebuah unsur keseimbangan. Di sisi lain, juga memiliki sifat kebebasan, free will, dan juga tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan dalam melakukan inovasi, kebebasan dalam melakukan langkah-langkah yang tidak melanggar syariat, dan juga tanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Ini konsep dasar ekonomi syariah yang kita harapkan, mudah-mudahan ini mampu menjadi pendorong bagi kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional saat ini. Dan terakhir, hadirin saya hormati, para peserta webinar, silakan di screen selanjutnya. Kita tentunya berharap bahwa ekonomi syariah ini benar-benar menjadi solusi bagi kita semua, bagi kota kita, bagi provinsi kita, bagi negara kita, dalam kerangka tadi mempercepat pulihnya kondisi ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa yang bisa kita lihat dalam ekonomi syariah, ya tidak lain dan tidak bukan tercantum atau ada dalam manfaat penerapan ekonomi syariah. Di antaranya adalah keberkahan, ya, karena tadi bahwa ekonomi syariah ini bukan hanya keuntungan duniawi yang difikirkan, tetapi juga keuntungan ukhrawi, keuntungan akhirat. Kemudian ini, yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Muhammadiyah tadi, PP Muhammadiyah, tanpa ada pihak yang dirugikan. Mempertimbangkan aspek-aspek keseimbangan, mempertimbangkan aspek-aspek kesatuan, sehingga tidak boleh ada harkat martabat orang lain yang dirugikan, direndahkan. Tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi sedemikian rupa, sehingga merasa dirugikan. Kemudian manfaat yang ketiga, bagaimana dalam skala makro dapat dipastikan ekonomi syariah akan membuat pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, di mana harta tidak menumpuk, kekuatan tidak menumpuk, potensi tidak hanya menumpuk di satu pihak, tetapi terdistribusi secara merata. Yang keempat, manfaat penerapan ekonomi syariah ini adalah tahan krisis, ya, di mana dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang seringkali disebut sebagai decoupling ekonomi. Kita tentu berharap di masa-masa krisis ini kita bisa melewati dengan baik, kita bisa melewati dengan benar, karena tadi di antara penerapan ekonomi syariah adalah manfaatnya adalah mampu untuk melakukan krisis, kita mampu menahan krisis. Dan yang terakhir di antara manfaat penerapan ekonomi syariah adalah pertumbuhan entrepreneur tanpa riba. Inilah sebagaimana yang tadi Pak Rektor sampaikan kepada kita semua, sebuah semangat kita kembali kepada syariah, sebuah semangat kita hijrah kembali,
dari hal-hal yang selama ini telah kita lakukan, tidak kita sadari, menuju ke hal-hal yang lebih baik, yang harus memiliki komitmen dari kita semua. Proses hijrah, pertumbuhan entrepreneur yang menghilangkan proses-proses riba. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya banggakan, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti ini ekonomi syariah bagaimana perannya bisa disampaikan kepada para peserta slide-nya. Intinya kita tentu memandang penting bahwa akuntansi syariah, ekonomi syariah memiliki peran yang luar biasa dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan kepada kita. Rasulullah telah mencatatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita sebuah seni bermuamalah, sebuah seni melakukan transaksi ekonomi. Dan kita yakin benar apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam seni berdagang, seni berekonomi, seni bermuamalah, ini sangat tepat kita terapkan di masa-masa normal, terlebih lagi di masa-masa pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar, para peserta webinar akuntansi syariah. Mudah-mudahan kita dapat informasi-informasi yang terbaik dari para narasumber kita, kemudian juga kita bisa menerapkan ekonomi syariah ini dalam kehidupan kita, dan yang terpenting, mari sama-sama kita berkolaborasi untuk menuntaskan pandemi COVID yang saat ini masih terjadi di wilayah kita, Sukabumi, Jawa Barat, maupun di Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kegiatan webinar nasional ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kegiatan yang kita laksanakan. Itu bisa saya sampaikan, mohon maaf atas berbagai kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallahi wa fatun qarid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak Wali. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fahmi, MMPD atas keynote speech yang telah disampaikan. Sebelum mulai pada kegiatan inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Juni, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir, bergabung bersama kita. Izinkan saya mengambil beberapa dokumentasi secara virtual, dan untuk itu silahkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ya. Kita akan berfoto bersama secara virtual bersama Bapak Rektor, Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Juni sebagai pemateri. Ya, dipersilahkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kamera apanya? Saya akan menghitung mundur untuk berfoto bersama. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Dah. Ya, terima kasih pada para peserta. Belum, itu ada wali kota ngomong. Ya, terima kasih juga Bapak Wali Kota yang telah hadir. Selanjutnya mari kita lanjutkan acara kita. Materi pada kegiatan webinar nasional pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Juni Setiawan yang akan dipandu langsung oleh Ibu Tina Kartini selaku moderator. Ya, kepada Ibu Tina Kartini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membantu acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari pemateri. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa audiens yang ada di ruangan webinar ini. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Haji Ahmad Fahmi, SAG MMPD, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Dr. Sakti Alamsa MPD, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Elan Eriswanto SEMM, yang kami hormati Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Acep Suherman MAK, dan yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini yang telah hadir, yaitu Bapak Juni Suprianto Eskom MSI SAS AKCME, dan yang kami hormati dosen mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi serta peserta webinar yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka mengikuti acara webinar yang bertemakan peran akuntansi syariah dalam memenuhi semangat bermuamalah di masa pandemi COVID-19. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, semangat bermuamalah harus terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentu saja harus sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat ini sangat berpotensi kepada pertumbuhan aktivitas bisnis yang berbasis syariah. Seperti yang kita tahu, banyak sekali bermunculan bisnis syariah seperti halnya perbankan syariah, asuransi syariah, fintech syariah, bahkan hotel syariah sekalipun. Tetapi banyak sekali pengelola bisnis tersebut yang menyalahgunakan label syariah hanya untuk menarik minat penggunanya. Dan juga informasi-informasi yang terbatas yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna bisnis syariah. Oleh karena itu, kami menganggap perlu kiranya kita semua memiliki pemahaman mengenai bisnis syariah dalam kaitannya dengan teknik pencatatan transaksi bisnis, yaitu akuntansi syariah. Yang nanti akan disampaikan oleh pemateri adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu mengenai perbankan bisnis syariah secara global dan dampaknya, kemudian potensi bisnis syariah yang ada di Indonesia dan di dunia global, perbedaan yang mendasar dari bisnis syariah dan konvensional dan syariah, kemudian ruang lingkup akuntansi syariah, peran akuntansi syariah untuk mendukung praktek bisnis syariah, kemudian PSAK syariah yang dikembangkan, serta tren penelitian akuntansi syariah di Indonesia dan di dunia global. Menarik sekali materi yang nanti akan disampaikan kepada Pak Juni. Sebelumnya izinkan saya untuk selaku moderator untuk membacakan CV singkat terlebih dahulu pemateri. Pemateri nama lengkapnya adalah Bapak Juni Suprianto Eskom MSI SAS AKCME. Beliau sebagai anggota DSAS atau Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia periode 2015 sampai 2021. Beliau masih menjabat sebagai Deputi Anggota Bidang Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji, kemudian sebagai Direktur PT Agra Astama Corpora, sebagai Kepala Grup Keuangan dan Pelaporan PT Bank Panin Syariah Tbk. Beliau menuntaskan S1 di ABFI Perbanas, S2 di Universitas Indonesia, dan PPAK di Universitas Trisakti. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara inti pada hari ini. Nanti pemateri akan menyampaikan sekitar 90 menit materinya. Selama menyampaikan pemateri diharapkan peserta tidak ada yang interupsi. Setelah pemateri memaparkan materinya, maka ada sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita segera simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Juni Suprianto Eskom MSI SAS AKCME selaku Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, yang akan menyampaikan materi tentang transaksi syariah, peran akuntansi syariah, dan perkembangannya. Waktu dan tempat saya silahkan kepada Bapak Juni.
Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Sukabumi, Haji Ahmad Fahmi SAG MMPD. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Dr. Sakti Alamsah MPD. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dekan, Bapak Ketua Program Studi Akuntansi, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang mohon maaf saya tidak bisa satu persatu sebut namanya, serta yang saya banggakan seluruh sivitas akademika kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir dalam ruangan maya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat iman, nikmat imun, dan juga nikmat aman yang saat ini menjadi barang istimewa bagi sebagian saudara-saudara kita yang sedang terkena wabah Covid tentunya, maupun yang sedang terkena bencana. Semoga Allah meringankan, memudahkan, dan mengangkat penyakit serta kesulitan dari saudara-saudara tersebut. Diganti dengan balasan terbaik dan juga diberikan kemudahan serta pertolongannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan mahasiswa yang walau dalam dunia maya dalam hal ini di Zoom meeting ini. Izinkan saya Al-Fakir Ilmu sedikit berbagi apa yang saya tahu dan praktek dalam industri keuangan syariah dan tentunya terkait dengan akuntansi syariah. Saya telah mendapat informasi dari panitia ya sebelumnya terkait untuk berbicara mengenai peran akuntansi syariah dalam memenuhi semangat bermuamalah di masa pandemik COVID-19. Nah, dalam hal ini mungkin akan saya sampaikan next, Pak. Yang pertama adalah nanti saya akan mencoba untuk memberikan latar belakang yaitu terkait dengan perkembangan global dan dampaknya. Kemudian ada potensi bisnis syariah di Indonesia dan tentunya juga nanti di internasional. Kemudian perbedaan bisnis konvensional dan bisnis syariah secara umum. Kemudian lingkungan akuntansi syariah, peran akuntansi syariah dalam mendukung praktek bisnis syariah. Kemudian bagaimana aspek PSAK syariah dikembangkan dan juga tren penelitian akuntansi syariah di Indonesia dan di global. Baik, next. Bapak Ibu, ini saya ambil next. Semoga ini bisa memberikan manfaat ya. Ini mega trends yang merubah dunia. Ini saya ambil paparan ini dari buku karya Velmeter, Josh dan Yvonne Sell. Buku ini buku tahun 2014 Bapak Ibu yang berjudul Leadership 2030. The six megatrend you need to understand to lead your company into the future. American Management Association. Nah, buku terbitan tahun 2014 ini ditulis ketika itu untuk meramalkan adanya tren perubahan yang diprediksi tahun 2030. Nah, perubahan itu akan menjadi kenyataan dan buku ini adalah hasil penelitian ya, penelitian ilmiah. Nah, seperti halnya penelitian ilmiah oleh akademisi dan peneliti, mereka menggunakan metodologi. Misalnya mereka menetapkan ada 8 metodologi ya. Memutuskan metodologi dan konseptual framework-nya, kemudian mengidentifikasi megatrend yang sekarang, kemudian memilih dampak megatrend yang paling berdampak, kemudian mensurvei pimpinan bisnis, kemudian menganalisis masing-masing megasinya tersebut. Kemudian menganalisis efek dari 6 megatrend atas yang telah dipilih tersebut, menetapkan kesimpulan dan juga konsekuensi atas pimpinan-pimpinan bisnis tersebut, dan mengidentifikasi bagaimana pemimpin-pemimpin tersebut harus meresponnya. Nah, coba kita tengok definisi dari megatrend ini Bapak Ibu. Megatrend ini adalah suatu proses transformasi jangka panjang dengan jangkauan global, cakupan luas, dan dampaknya yang mendasar serta dramatis.
Nah, jika kita melihat kamus Cambridge, transformasi itu adalah perubahan total dalam penampilan atau karakter sesuatu atau seseorang agar hal tersebut menjadi lebih baik. Jadi kita lihat definisinya transformasi, karena megatrend itu yang di-highlight adalah proses transformasi. Kemudian kalau kita menukil tulisan dari Solihin M. Juhro dalam artikel Tantangan dan Urgensi Transformational Leadership, Juhro mendefinisikan transformasi itu merujuk pada sebuah proses perubahan yang secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap akhirnya atau ultimate-nya itu disebut sebagai transformasi. Nah, dari definisi tersebut yang kita lihat dari megatrend tadi adalah suatu proses transformasi jangka panjang dengan jangkauan global, cakupan luas, dan dampaknya yang mendasar serta dramatis, maka bisa dilihat ada 3 dimensi yang terkait dengan megatrend. Yang pertama adalah waktu, kedua adalah jangkauan, yang ketiga adalah dampak. Nah, waktu ini adalah dapat diamati selama beberapa dekade. Megatrend dapat diproyeksikan dengan tingkat kemungkinan yang tinggi setidak-tidaknya 15 tahun ke depan. Nah, sedangkan jangkauan, megatrend mempengaruhi semua wilayah. Jadi sifatnya global, memangku kepentingan termasuk pemerintah, individu, dan juga bisnis. Sedangkan impact, megatrend secara fundamental mengubah kebijakan masyarakat dan ekonomi. Itu yang terkait dengan megatrend. Next, Pak. Nah, dari hasil penelitian tersebut didapatkan ada 6 megatrend yang diramalkan akan terjadi, yaitu globalisasi 2.0, kemudian the environmental crisis, kemudian individualization, value pluralism, kemudian the digital era, kemudian demographic change, dan teknologi convergence. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dari 6 tersebut, ternyata kita melihat bahwa kita coba satu persatu lihat di globalisasi 2.0 itu adalah tujuannya adalah adanya tatanan baru atau tatanan dunia baru atau dunia ekonomi baru, karena dalam hal ini kita mungkin akan melihat ini adalah konteks ekonomi ya, yang ini sedang muncul. Kekuasaan sedang bergeser, pasar juga berkembang pesat di Asia dan jauh dari ekonomi lama. Ini akan menghasilkan banyak peluang Bapak Ibu dan ancaman juga tentunya, karena ada peluang pasti ada ancaman. Dari dinamika pasar yang sangat terlokalisir saat kelas menengah baru muncul di pasar-pasar negara berkembang. Nah, ciri yang pertama adalah adanya shifting dari barat ke timur. Ini salah satu indikasinya. Yang kedua adalah kalau kita lihat adanya krisis lingkungan, kita melihat bahwa di krisis lingkungan ya ada sumber daya alam yang semakin kritis, semakin langka, dan adanya perubahan iklim yang semakin mengancam. Ya, tentu itu semua akibat dari ulah dari manusia. Itu sesuai dengan firman Allah bahwa semua yang terjadi ini karena kerusakan ini dilakukan oleh manusia. Dalam menghadapi percepatan tersebut, biaya serta tekanan sosial dan pasar, maka kita sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini perlu memikirkan kembali secara mendasar bagaimana mereka itu ingin bisa terus bersaing. Isu besarnya di sini adalah adanya perebutan sumber daya alam. Dalam hal ini karena kelangkaan scarcity, kemudian sustainability, dan kalau kita lihat nanti lebih dalam lagi nanti mengenai masalah lingkungan, penghijauan, dan seterusnya. Kalau dari akuntansi, ini ada potensi kita bisa mengembangkan terkait dengan sustainability reporting, sustainability standard, maupun akuntansi hijau atau green accounting. Kemudian yang ketiga adalah, satu hal lagi, dengan kelangkaan sumber daya alam tersebut, ini akan menyebabkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut, sehingga ada potensi perang yang akan terjadi dalam konteks perebutan sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam tersebut. Terus kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan individualisasi dan pluralisme. Jadi kita melihat adanya kemakmuran yang semakin meningkat di pasar negara berkembang, itu akan mendorong sikap individualis yang lebih banyak di negara-negara di bagian dunia ini. Orang-orang akan mengharapkan kebutuhan mereka itu terpenuhi, baik secara kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dengan mudah, efisien, dan seterusnya. Ini akan menciptakan peluang khusus bagaimana pelaku bisnis itu memberikan penawaran yang sesuai. Sangat mendiversifikasi permintaan dan juga membutuhkan kepekaan serta ketangkasan yang jauh lebih besar dari organisasi bisnis tersebut. Kemudian
selanjutnya sebentar Pak, masih yang di digital era ini penting karena satu cirinya adalah orang selalu on di gadget mereka, yaitu kalau Bapak Ibu bangun pagi yang langsung dilihat adalah gadget, melihat WhatsApp, melihat Facebook, melihat Twitter, dan seterusnya. Ini hidup bekerja dengan teknologi. Ini cirinya adalah itu menjadi norma baru di dalam digital era. Platform digital mengalihkan kekuatan organisasi, terutama digital native ya. Ini juga terkait dengan yang orang-orang yang lahir di era digital sudah sangat settle sehingga mereka tahunya semua sudah digital. Itulah digital native. Kemudian ini akan menghasilkan bentuk digital era itu di akuntansi itu berdampak pada transparansi, kemudian kecepatan, otomatisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mewajibkan kita sebagai para akuntan untuk bertindak atau menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan value added, yaitu dengan transparansi, akuntabilitas, proses otomatisasi sehingga memudahkan, mempercepat, dan juga tentunya menjadikan lebih efisien. Kemudian demographic change, ini adanya aging population. Nah, ini periode sampai dengan 2023 itu dipastikan ada 3 generasi yang ada di dalam periode waktu yang sama. Generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Nah, kalau kita lihat generasi milenial sekarang sudah mulai menunjukkan bakat-bakatnya dengan semua kelebihan maupun kekurangannya dibanding dengan generasi X ataupun generasi baby boomers. Kemudian yang terakhir adalah technological convergence. Ini juga kemajuan teknologi, kemajuan ilmiah seperti nanoteknologi, bioteknologi, dan banyak hal yang terjadi di sini, terutama robotik dan IT. Nah, semuanya itu akan menjadi pola perubahan yang bekerja ya Bapak Ibu, sehingga berdampak pada corporate, organisasi, dan akhirnya level yang terendah pada individu dan tim level. Next, Pak. Nah, itu semua menjadikan revolusi industri 4.0 itu menyebabkan menjadi dampak dari perkembangan global di bidang teknologi informasi. Maka muncul revolusi industri 4.0. Sepertinya ini harus dibahas di forum yang lain ya. Tapi kalau kita mau lihat, era revolusi industri menyebabkan organisasi dan bisnis mengalami peningkatan yang disebut sebagai VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang biasa kita kenal dengan istilah VUCA. Apa sih volatility? Volatility itu adalah perubahan kecepatan Bapak Ibu, di mana lingkungan bisnis yang labil berubah cepat dan terjadi dalam skala besar. Jadi ini besaran tidak dapat diprediksi terutama. Yang kedua adalah terjadi uncertainty, sulit memprediksi dengan akurat apa yang terjadi. Kemudian complexity, tantangan menjadi lebih rumit karena multifaktor saling terkait. Jadi kalau kita tidak hanya memikirkan 1 atau 2 komponen, tapi bisa jadi kita akan melibatkan banyak hal atau banyak komponen, banyak pihak, sehingga dalam memecahkan satu hal membutuhkan effort yang luar biasa. Kemudian ambiguity, ini juga muncul di mana kita mengalami kesulitan dalam memahami isu-isu yang dikarenakan banyak faktor yang masuk dalam satu isu. Nah, tapi dalam penelitian yang lain, ini Oxford University Executive Education Program mempopulerkan istilahnya adalah tuna. Jadi bukan volatility tapi turbulensi. Yang kedua adalah yang perbedaannya adalah novelty. Nah, 2 hal ini yang menurut Oxford University Executive Education Program itu yang menjadi poin perbedaan dengan VUCA, di mana turbulensi menunjukkan betapa besarnya potensi gejolak yang terjadi, kemudian perubahan yang terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua adalah novelty, kebaruan yang menyatu dengan karakteristik masa depan dibawa oleh para pembaru. Dalam hal ini adalah pembaru ekonomi, karena memang studinya adalah studi ekonomi. Nah, itu yang dari VUCA menjadi tuna sebagai dampak adanya megatrend. Nah, kenapa hal ini terjadi dengan cepat, melebihi kecepatan dari proyeksi dari penulis buku? Dikarenakan salah satunya adalah pandemik ya Bapak Ibu, yang dulunya diprediksi di 2030, dengan adanya pandemik di 2020 ini, maka semuanya bergeser dengan cepat, termasuk bagaimana kita bisa melakukan seminar dengan tatap muka melalui Zoom meeting ini. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu kami sampaikan juga bahwa ini saya melihat
salah satu kilas balik ekonomi sebelum pandemi COVID. Saya hanya menyampaikan aja Bapak Ibu bahwa ini kita pasti paham ya larinya kemana, bahwa hegemoni, kelangkaan sumber daya, kemudian keinginan menjadi nomor satu dan segala kemajuan di seluruh bidang telah membuka front antara Amerika Serikat dan China. Yang ini belum ditemukan titik terangnya, dan itu sudah terjadi perang walaupun deklarasinya adalah perang dagang. Nah, saya mengutip sebenarnya mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Sugeng Raharjo, Bapak Sugeng Raharjo, mengatakan ada 5 alasan kenapa Cina itu sekarang bisa menuju ke negara adidaya. Yang pertama adalah masalah terkait dengan teknologi. Kita tahu teknologinya maju, kemudian infrastruktur, kemudian terkait dengan politik luar negeri, hubungan perdagangan, dan juga militer. Dan semuanya itu sebagai prasyarat untuk menjadi negara adikuasa atau adidaya. Dan Amerika Serikat di sini tentunya terancam dengan kondisi tersebut, maka melakukan perlawanan balik dalam suatu skenario perang dagang. Kalau kita lihat ini skenarionya seperti apa, tapi kita melihat dampak bagi Indonesia. Jadi trade war antara Amerika dan Cina tersebut memberikan dampak kepada Indonesia, kemudian menjadi adanya perlambatan perdagangan global, kemudian adanya gejolak geopolitik meningkat. Nah, ini dampak bagi Indonesia adalah defisit transaksi berjalan terjadi, kemudian kinerja ekspor melorot, kemudian kinerja ekspor melorot seiring dengan harga komoditas yang turun, impor konsumsi juga meningkat, dan kemudian neraca perdagangan defisit, neraca dagang pun masih defisit. Nah, ini dampaknya dari adanya perang dagang. Ini sebelum ngomong pandemik ya Bapak Ibu. Next. Kemudian ini ada peristiwa global di masa pandemik yang menurut saya juga sangat signifikan untuk dibahas. Yang pertama terkait dengan perkembangan vaksin, yang kedua hasil pemilu Amerika Serikat. Intinya adalah Bapak Ibu, pemilu Amerika Serikat karena merupakan negara adidaya dan adikuasa, maka dampaknya adalah dampak global. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi itu dianggap sebagai game changer dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kalau kita lihat, alhamdulillah tanggal 13 Januari yang lalu itu sudah dilakukan vaksinasi ke Presiden Republik Indonesia, dan tentunya ini menjadi salah satu berita positif untuk penanganan COVID. Tentunya ini akan menjadi itu tadi menjadi salah satu langkah konkret dari pemerintah Republik Indonesia dalam penanganan COVID di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu kami lanjutkan next. Nah, selain itu dalam masa pandemi COVID tersebut terdapat inisiatif pemerintah. Nah, banyak tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Wali bahwa banyak sekali program-program pemulihan ekonomi nasional, tapi saya hanya mengambil satu saja, yaitu dari POJK nomor 11 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Dalam masa pandemik, pemerintah telah mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional. Kenapa saya fokus di sini? Karena memang ini nanti ada kaitannya dengan bahasan kita di bawah, terutama di pengelolaan keuangan syariah. Ya, di mana OJK telah memberikan relaksasi baik untuk nasabah, bank, juga sektor UMKM, yaitu meliputi yang pertama adalah restrukturisasi pembiayaan, yang kedua adalah relaksasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yang ketiga adalah penyediaan likuiditas untuk institusi perbankan tentunya dengan skema yang dibuat oleh BI dan OJK, yang keempat adalah subsidi bunga bagi UMKM. Ini penting, UMKM ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, dan serta sektor informal lainnya. Kemudian next. Nah, setelah fase pandemik itu terjadi, Bapak Ibu, ini adalah dampaknya. Kita melihat dampaknya. Signifikasi dampak COVID secara umum tergambar pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Itu jelas berdampak baik berupa tekanan terhadap tingkat inflasi, gangguan pada supply chain akibat menurunnya impor bahan baku dari negara terdampak, neraca pembayaran yang berpotensi naik atau menurunnya kepercayaan konsumen, dan peningkatan pengangguran serta rendahnya penanaman modal asing. Itu dampak secara keseluruhan kalau kita baca dari grafik ini. Kemudian sampai dengan data medio 2020, baik impor maupun ekspor digambarkan ini adalah semua dalam posisi turun.
Hal ini bisa kita lihat dikarenakan ya kalau itu karena demand baik di dalam maupun di luar negeri juga berkurang, sehingga supply pun juga tidak ada dikarenakan memang bahan baku juga susah dan seterusnya. Nah, dari sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 Bapak Ibu, dapat dilihat paling berdampak adalah di hasil penelitian dari riset ekonom dari BCA. Dari sektor ekonomi dapat dilihat paling berdampak adalah sektor pariwisata, manufaktur, kemudian alat berat, properti dan konstruksi. Itu omsetnya turun hampir di atas 30% Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat yang low impact itu industri kemasan, e-commerce, kemudian alat kesehatan, makanan, dan juga IT atau komunikasi. Ini adalah yang berdampak low impact atau omset turun kurang lebih di bawah 10%. Nah, kata kuncinya, jadi kalau kita bisa lihat sepanjang 2020 Bapak Ibu, kinerja sektor new economy, kalau kita bilang new economy yaitu teknologi, healthcare, dan lainnya, itu dianggap lebih tahan dalam kondisi pandemik, mengungguli kinerja sektor old economy, yaitu seperti mining, industrial, manufacture, dan lain-lain. Seperti itu dampak pandemi COVID di 2019. Kemudian Bapak Ibu kami sampaikan, next Pak. Kemudian ini adalah landscape keuangan syariah Indonesia posisi September tahun 2020. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa market share dari keuangan syariah di Indonesia itu sudah tembus di angka 9,72% dari total aset keuangan Indonesia. Alhamdulillah, perbankan syariah di market share 6,24% itu melewati 5% Bapak Ibu dengan portofolio 575 triliun. Kemudian IKNB syariah 4,4% dengan total portofolio adalah 111 triliun, dan pasar modal syariah yang cukup signifikan yaitu di 17,46% dengan total portofolio sebesar 1.022 triliun. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pertumbuhan sampai dengan September itu total dari pertumbuhan keuangan syariah sebesar 21%. Nah, kalau kita lihat kontribusi terbesar masih dikontribusi oleh pasar modal karena perbankan tumbuh dari 2019 ke 2020 September itu adalah 7%, kemudian IKNB tumbuh sebesar 6%, yang melejit dari pasar modal adalah 24%. Jadi sekedar informasi, kalau saya di keuangan BPKH, posisi dana kelolaan BPKH itu kelolaan haji per September 141 triliun Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dana haji itu kurang lebih sekitar 8,25% dalam kontribusinya keuangan syariah di Indonesia. Maka memang salah satu potensi dari kekuatan umat Islam ini, yaitu salah satunya di haji, itu ternyata signifikan dalam memberikan kontribusi terkait dengan keuangan syariah. Next Pak. Nah, setelah yang sifatnya global, kemudian tadi ada perbankan, kemudian ada IKNB, kemudian ada pasar modal, maka saya fokus di perbankan Indonesia sampai dengan medio 2020. Ini sumbernya adalah dari data statistik perbankan di OJK. Jadi perbankan, kinerja perbankan syariah untuk Juni 2020 dapat dikatakan cukup baik Bapak Ibu, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19. Ini tercermin dari pertumbuhan aset yang masih konstan, kemudian ada pembiayaan yang disalurkan, dan juga dana pihak ketiga dari Bank Umum Syariah relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Bank Umum konvensional atau BUK. Apabila dilihat dari segi pertumbuhan asetnya, BUK memiliki nilai pertumbuhan 4,9%, kemudian untuk yang BUS itu 9,20%, di mana BUK itu posisi sekarang itu di Juni adalah 8,3 triliun. 8.314 triliun. Di sisi lain market share untuk industri BUS itu
dari industri. BUS memiliki pertumbuhan aset yang jauh lebih tinggi dibanding BUK, yaitu 9,2 dengan total aset per Juni adalah sebesar 531,7 triliun. Kalau kita lihat tadi per September sudah naik menjadi 575 di outlook yang sebelumnya. Kemudian dilihat dari sisi kredit, pertumbuhan kredit yang disalurkan itu mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 untuk BUK, dan sedangkan PYD-nya BUS mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 10,1. Kemudian untuk dalam sisi DPK relatif hampir mirip. Di BUK tumbuhnya adalah 7,9, dan kemudian di BUS atau BUS tumbuhnya 8,99. Nah, kemudian ngomong pertumbuhan ROA Bapak Ibu, karena kalau sudah ngomong aset kita perlu lihat returnnya. Returnnya berapa? Walaupun pertumbuhan aset DPK BUS itu lebih tinggi atau lebih unggul dibanding dengan BUK, namun dapat kita lihat ternyata tidak ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ROA. Kita lihat secara nasional BUK maupun BUS mengalami penurunan pertumbuhan ROA dari periode sebelumnya, tetapi dalam statistik perbankan syariah per Juni 2020, pertumbuhan ROA BUK turun sebesar 0,57% menjadi 2,51%, sedangkan pertumbuhan ROA BUS juga mengalami penurunan, yaitu pertumbuhannya turun sebesar 0,1% menjadi 1,58%. Nah, inilah yang kita lihat berbanding terbalik dengan pertumbuhan asetnya. Kemudian kalau dilihat dari NIM-nya Bapak Ibu, sebenarnya penurunan pertumbuhan NIM atau net interest untuk BUS di masa pandemi menandakan bahwa pendapatan bunga bersih atau pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil yang diterima oleh bank menurun dari periode sebelumnya, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ROA yang di atas tadi itu juga menurun. Walaupun pertumbuhan ROA dan NIM mengalami penurunan, apabila dilihat dari sisi efisiensi, Bapak Ibu, kita lihat di sisi efisiensi ternyata Bank Umum Syariah lebih efisien dibanding dengan Bank Umum konvensional, itu dilihat di pertumbuhan BOPO. Hal ini tercermin dari penyusunan rasio BOPO BUS sebesar 0,47% menjadi 83,47%. Menjadi 83 ya Bu, dari Bapak Ibu dibanding dengan periode sebelumnya. Di sisi lain kalau BOPO-nya BUK bertambah 4,7% menjadi 84,9%. Nah, kemudian kita lihat dari NPF sebagai kinerja pembiayaan Bank Umum Syariah. Ya, kita lihat NPF gross, ya kita lihat dilihat dari rasio NPF gross, BUK mengalami pertumbuhan rasio menjadi 3,07 per Juni, Bapak Ibu. Sedangkan BUS mengalami pertumbuhan menjadi 3,34. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah masih kurang dibanding dengan Bank Umum konvensional dalam mengelola pembiayaan bermasalahnya. Hal ini banyak hal sih, Bapak Ibu. Nanti kita coba lihat. Kemudian rasio yang berikutnya saya pengen lihat adalah CKPN dibagi dengan NPF gross. Di sini kita lihat bahwa di sisi CKPN gross itu di mana rasio menunjukkan nilai yang dapat dicadangkan bank atas pembiayaan bermasalah. BUK menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yaitu 122% menjadi 163%. Kemudian rasionya, hal ini juga ditunjukkan BUS juga mengalami kenaikan dari 76% menjadi 91,57%. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu dari hal ini kami catatkan bahwa pertama BUS mendapatkan keuntungan model pendapatan transaksi syariah dalam situasi suku bunga acuan itu turun. Jadi menurut portofolio pembiayaan diberikan oleh Bank Umum Syariah itu saat ini masih didominasi oleh akad murabahah, di mana akad murabahah itu adalah tidak boleh adanya perubahan margin atas piutang ke nasabah. Jadi selama periode sampai dengan pembiayaan itu selesai, maka piutang itu tetap, sehingga tidak boleh merubah marginnya. Itu melanggar ketentuan syariah nantinya kalau dia merubah marginnya. Nah, di sisi lain, sedangkan BUK karena suku bunga acuannya berubah, maka pendapatannya pun juga turun sebagai akibat adalah refleksi dari suku bunga acuan yang turun. Nah, itu yang pertama catatan saya. Yang kedua adalah
saya lihat di sini bus lebih efisien di BUPU. Hanya saja nanti perlu ada catatan saya ketiga, di mana bus efisien itu lebih banyak disebabkan oleh BUK sepertinya BUK meningkatkan cadangan CKPN. Ini yang terlihat dari rasio berikutnya di CKPN versus NPF, di mana CKPN-nya ini untuk mengantisipasi adanya default atas kredit bermasalah. Sedangkan bus sepertinya lebih berhati-hati, sisi pengelolaan aset keuangan terlihat dari BUK lebih baik dan lebih konservatif ya Bapak Ibu, karena CKPN dibanding dengan NPF gross-nya terjaga di atas 100%. Artinya apa? Cadangan tersebut sudah melebihi dari kewajiban yang harus disetel oleh bank tersebut. Nah, sedangkan BUS sepertinya lebih hati-hati dalam pembentukan CKPN. Ini mengingat adanya salah satunya mekanisme restrukturisasi, kemudian relaksasi dari pemerintah yang diberikan melalui OJK. Nah, restrukturisasi tersebut bisa dilakukan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan hal ini juga bisa membuat CKPN itu menjadi lebih kecil dibanding dengan BUK. Nah, yang ketiga bisa jadi adalah karena memang karena pembiayaan murabahah, kemudian ini lebih banyak berbasis agunan, dalam arti ada agunan sebagai cover, maka dalam proses ini tentunya ada jaminan yang dipakai untuk menghitung kemampuan pembentukan cadangannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat di sini saya menyebutnya adalah lebih berhati-hati dibanding dengan konservatif ya, karena dibanding dengan BUS tidak proper dalam pembuatan CKPN. Kemudian next Bapak. Nah, saya masuk ke dalam ini Bapak Ibu, slide berikutnya, next Pak. Ya, ini potensi pengembangan industri halal. Kami mengambil dari sumber KNKS Bapak Ibu, bahwa bisa dilihat di sini bahwa pada tahun 2030 jumlah Muslim di dunia ini akan mencapai 27,5% dari total populasi, di mana kalau kita lihat di 2018 Muslim Indonesia itu merepresentasikan 12% umat Muslim, dan Indonesia merupakan negara tercepat dalam mengembangkan e-commerce di tingkat Asia Tenggara. Next, Pak. Kemudian ini bagaimana potensi pengembangan industri halal itu menjadi sektor yang menjanjikan keuangan syariah, dan tentunya keuangan syariah dapat menyokong pertumbuhan sektor industri ini, karena memang tidak ada lagi yang mau menyokong. Kalau yang konvensional tentunya mau Pak, kan hitung-hitungannya bisnis ya, tapi kalau kita mau dari hulu dan hilir dikelola halalnya, maka mau tidak mau di sini adalah keuangan syariah harus mengambil peran, dan bisnis syariah harus didorong untuk didanai oleh pertumbuhannya oleh keuangan syariah juga. Jadi halal dari bisnisnya, halal dari sumber dananya, dan juga halal secara zatnya. Next Pak. Nah, ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan ini secara internasional potensi pengembangan industrial IT. Ada pada tahun 2018 itu Muslim dunia mengeluarkan 2,2 triliun US dollar untuk sektor makanan, fashion, dan gaya hidup. Jadi ada 3 sektor ekonomi syariah ini yang kalau kita lihat mendominasi 3 ini. Itu naik 5,2% dari tahun sebelumnya Bapak Ibu, dan diproyeksikan tahun 2004 itu mencapai US dollar 3,2 triliun. Nah, kemudian kalau kita lihat aktivitas ekonomi syariah apa saja yang menjadi indikatornya, yang pertama adalah halal food, makanan halal, yang kedua adalah keuangan syariah, kemudian yang ketiga adalah fashion atau busana syariah, kemudian Muslim friendly travel, kemudian media dan rekreasi halal, kemudian farmasi halal, dan kemudian adalah kosmetik halal. Jadi faktor-faktor pendorong ekonomi syariah ini adalah pertama adalah populasi Muslim, itu tidak bisa dipungkiri, kemudian meningkatnya GDP yang tadi ada perubahan geser dari barat ke timur, itu salah satunya dinikmati oleh negara-negara Muslim. Kemudian meningkatnya ketertarikan terhadap agama, ini survei 76% Muslim menganggap agama sangat penting bagi kehidupan.
terutama dari kaum milenial juga itu juga mendorong pengetahuan atau peningkatan pencarian agama juga menjadi semakin tinggi. Kemudian Muslim di negara OECD memiliki konektivitas digital yang baik. Yang kelima adalah meningkatkan preferensi masyarakat untuk ethical consumerisme dan kemudian impor makanan dan minuman senilai 184 miliar oleh negara OECD yang masih dipenuhi dari luar negara OECD. Jadi ini faktor-faktor pendorong ekonomi syariah. Next, Pak. Nah, ini adalah indeksnya, Pak. Kita kalau itu harus mengukur. Nah, ukurannya adalah Global Islamic Economy Indicator. Nah, ada skornya. Ini adalah ukuran yang memberikan gambaran komprehensif mengenai negara-negara yang saat ini memiliki kapasitas untuk menangkap peluang ekonomi syariah. Dan di tahun 2019 itu di Indonesia ada di posisi kelima dengan asumsi nilainya skornya adalah 49. Coba Bapak Ibu bayangkan di Malaysia skornya bisa di 111. Nah, ini dari mana kalau kita lihat di Indonesia itu ada 3 investasi pada ekonomi syariah yang tinggi. Yang pertama adalah fashion nih Bapak Ibu, terutama para akhwat yang ternyata ini adalah nomor 3 Bapak Ibu. Kemudian Muslim Friendly Travel nomor 4 dan juga Islamic Finance nomor 5. Nah, nilai atau skor G itu Indonesia berada di peringkat kelima, kemudian meningkat dari sebelumnya di peringkat 10 dalam area fashion, Muslim Friendly Travel dan juga Islamic Finance. Nah, potensi yang lebih perlu dioptimalkan tentunya ada terkait dengan halal food, kemudian farmasi, dan juga media serta rekreasi. Next, Pak. Nah, ini secara kondisi Indonesia sebagai konsumen produk global, Indonesia telah menghabiskan 218 miliar US dollar dan setara dengan 3.073 triliun rupiah untuk kebutuhan produk halal. Nah, ini sumbernya dari KNKS. Kita lanjutkan saja, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam konsep dasar syariah. Saya ingin remind saja sedikit, Bapak Ibu. Next, Pak. Next, terus biar keluar semuanya aja. Jadi kita tahu bahwa di dalam dinul Islam rujukannya adalah Quran, kemudian syariah, terdapat makosid syariah. Di dalamnya adalah terkait dengan akidah, amaliyah, dan akhlak. Kemudian amaliyah ada fikih, dan kemudian ada ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah di itu. Nah, di dalam inilah ada transaksi dan kemudian ada akad-akad syariah. Semuanya ini kalau kita lihat ujungnya adalah pencapaian syariah yang nanti kita bicara adalah makosid syariah. Nah, makosid syariah itu apa? Kalau kita merefer pada Imam As-Satibi, ada lima makosid syariah yang dirumuskan. Yang pertama adalah terkait dengan hifzun azin, menjaga agama, hifzun anafas, menjaga jiwa, hifzun akal, menjaga akal, hifzun nasal, menjaga keturunan, dan hifzun mal, menjaga harta. Jadi 5 hal itulah yang kemudian harusnya kita selalu lihat kembali dalam konteks apakah misalnya suatu transaksi syariah tersebut, suatu transaksi dilakukan yang menggunakan akad syariah itu telah memenuhi makosid syariah tersebut. Next, Mas. Next. Nah, di dalam kalau setelah kita berbicara muamalah transaksi, di dalamnya adalah akad-akad transaksi syariah. Di mana kalau kita lihat akad-akad pada prinsipnya ada akad tabaru dan akad tijaroh. Ini saya remind jadi agak cepat aja, Pak. Di mana akad tabaru yang sifatnya sosial ini ada qard, rahan, hawala, wakala, wadiah, kafalah, hibah, dan wakaf. Ini dibalas atau bagi hasilnya atau pendapatan yang bisa didapat adalah fee, kecuali qard tidak akan mendapatkan fee. Kalau ada fee-nya berarti itu masuknya adalah riba. Kemudian kalau tijaroh atau perdagangan ada exchange, ada investasi, di mana exchange-nya ada ba'i atau jual beli, ada di dalam jual beli itu ada murabahah, kemudian salam, mohon maaf ini ada salah tulisan, kemudian ada istisna.
Kemudian selain BAI ada sejaroh, sewa, kemudian soft, tukar-menukar khususnya untuk mata uang, dan barter. Nah, ini kita bisa mendapatkan profit margin, kita menetapkan marginnya berapa. Kemudian untuk investasi atau sirkah, kita ada 2 akad, yaitu mudharabah dan musyarakah yang semuanya ini berbasis sirkah. Dan kita mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut. Next, Mas. Kemudian kita coba melihat kembali transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah haram zatnya, jelas. Ini misalnya babi, kemudian bunga, dan seterusnya. Kemudian haram selain zatnya ada 2 konsep yang melanggar prinsip saring lela, tadlis, dan juga yang kedua adalah melanggar prinsip tidak saling menzalimi, ada ketidakadilan, di mana komponen ada gharar, riba, maisir, kemudian ada rekayasa pasar, ikhtikar, sama kemudian batil dan riswah. Kemudian tidak sah akadnya, akad rukun syarat tidak terpenuhi, kemudian adanya ta'aluk, bai al-inah, kemudian juga terjadi 2-in-1, satu transaksi memiliki 2 akad. Next. Nah, ini juga penting untuk saya sampaikan Bapak Ibu, konsep uang dalam transaksi syariah, di mana konsep keuangan syariah ini kan kita bicara mengenai nanti adalah institusi atau perusahaan jasa keuangan di dalamnya, yaitu uang dalam syariah ini adalah ada alat tukar Bapak Ibu, bukan komoditi. Uang itu milik masyarakat, jadi tidak dilarang untuk menimbun uang. Uang adalah flow konsep, jadi harus berputar, dan yang kita kenal adalah economic value of time. Nah, jadi bukan time value of money. Nah, ini yang menjadi konsep dasar dari uang di dalam transaksi syariah. Next. Nah, kemudian dari industri yang ada di keuangan syariah, saya coba mengambil satu contoh Bapak Ibu, yaitu transaksi perbankan syariah, karena kebetulan saya memang pernah di bank syariah. Yang kedua, kalau kita lihat dari IKNB, kemudian pasar modal, tidak selengkap penggunaan akad-akad ataupun produk-produknya yang bisa lengkap seperti di perbankan syariah. Yang pertama adalah kalau kita lihat di bank itu ada aktivitas penghimpunan dana, kedua adalah penyaluran dana, dan kemudian ada jasa-jasa. Kalau penghimpunan dana ini akan tergambar di LK, itu adalah di posisinya adalah di posisi liabilitas atau kewajiban, sedangkan penyaluran dana itu akan tergambar di posisi aset. Kemudian ya kita lihat di penghimpunan dana itu ada titipan atau simpanan Bapak Ibu, itu menggunakan akad wadiah. Kemudian kalau di yang kedua adalah bagi hasil atau berdasarkan konsep investasi syirkah, yaitu bisa menggunakan mudharabah. Mudharabah pun nanti ada mudharabah mutlaqoh ataupun juga bisa menggunakan mudharabah muqayyadah. Kemudian penyaluran dana, di dalam konsep penyaluran dana, akad yang digunakan yang berbasis bagi hasil itu adalah yang ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, di mana bank akan mendapatkan bagi hasil. Yang kedua, jual beli dengan produk-produk seperti produk murabahah, produk salam, dan produk istisna. Nah, memang di dalam prakteknya salam itu sama sekali belum ada Bapak Ibu di perbankan Indonesia. Kemudian istisna juga sangat minim, sampai sekarang mungkin sudah tidak familiar teman-teman di produk istisna, padahal ini salah satu produk yang memberikan untuk pembangunan konstruksi sungguh sebenarnya baik, tapi memang ini terkendala di masalah pengakuan pendapatan saja nih. Ini tidak, menurut bank tidak menarik untuk pengakuan pendapatannya. Kemudian yang ketiga, akad sewa, yaitu menggunakan ijaroh. Akad sewa beli menggunakan ijaroh muntahiyah bitamlik, dan kemudian akad wadiah untuk penyertaan seperti dulu di simpanan wadiah Bank Indonesia. Ini produk penyertaannya. Nah, kemudian jasa-jasa ada wakalah, kemudian ini agensi, kemudian jasa agensi atau perwakilan, kemudian kafalah, kemudian hawalah, rahan untuk gadai, dan sorf untuk money changer atau terkait dengan penjualan forex exchange. Next, Mas. Nah, tidak lengkap kalau kita tidak membandingkan Bapak Ibu perbedaan antara bank syariah, bank konvensional secara umum atau secara cepat.
Pertama, kita lihat dari sumber pendapatan, Bapak Ibu. Kalau bank syariah itu pendapatannya halal, non riba, jadi basisnya adalah margin bagi hasil dan ujroh atau fee. Kemudian kalau bank konvensional, pendapatan bunga dan juga pendapatan fee based income. Kemudian kalau tujuan usaha, bank syariah itu menguntungkan dan halal, dan juga ada fungsi sosialnya juga. Di dalamnya ada aktivitas terkait dengan kord dan kordulasan yang seharusnya juga didorong untuk dilakukan secara masif oleh bank syariah. Kemudian bank konvensional hanya satu, menguntungkan. Kemudian dasar ketentuan bank syariah basisnya memang dari peraturan BI, peraturan OJK, dan juga fatwa DSN. Sedangkan bank konvensional hanya peraturan BI dan peraturan OJK. Kemudian akad-akad antara bank dan nasabah. Akad bank syariah akan disepakati awal perjanjian, konsisten, kemudian perubahan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Ini sangat terkait dengan contoh kontrak akad murabahah yang tidak boleh ada perubahan margin selama periode masa pembiayaan atau PYD yang diberikan. Sedangkan di bank konvensional, akad disepakati di awal perjanjian dan perubahan dapat dilakukan secara sepihak. Misalnya dapat disesuaikan rate-nya atau suku bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di periode pembiayaan itu secara sepihak dilakukan oleh bank. Kemudian konsep uang itu juga berbeda. Di bank syariah tidak sebagai komoditi yang diperdagangkan, tetapi sebagai alat tukar atau tadi yang sudah kita bahas di dalam konsep uang. Dan kalau di bank konvensional ini sebagai komoditi yang diperdagangkan. Nah, yang membedakan lagi di strukturnya, di struktur organisasi di bank syariah itu ada namanya Dewan Pengawas, Bapak Ibu. Dewan Pengawas ini wajib ditempatkan di bank syariah sebagai salah satu organ yang wajib untuk memenuhi Good Corporate Governance atau GCG, dan ini pun juga telah ditegaskan, diwajibkan di dalam peraturan OJK bahwa Dewan Pengawas sebagai salah satu unsur dari GCG di perbankan syariah. Sedangkan di bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas ya, syariah. Kemudian kita lanjutkan, Mas. Ini secara umum tadi sudah kita, kalau tadi berbicara perbankan ini secara umum intinya adalah untuk bisnis konvensional prinsip transaksi bebas, tidak terikat dengan syariah. Jadi halal haram boleh dilakukan itu di bisnis konvensional, produk bebas, tidak ada batasan, kemudian tidak ada batasan atas transaksi yang dilarang. Jadi semuanya boleh di konvensional. Kalau di syariah, prinsip transaksi yang jelas adalah sudah diatur, yang ujung-ujungnya memang kita refer pada Quran dan hadis, produk barangnya juga jelas, produk barang jasa yang halal, halal zatnya maupun halal yang di luar dari zatnya. Tadi sudah kita sampaikan di konsep transaksi yang dilarang. Kemudian ada batasan atas transaksi yang dilarang. Next, Mas. Nah, ini perbedaan riba dan jual beli ini saya pikir saya tidak akan sampaikan secara panjang. Nanti Bapak Ibu bisa merujuk sendiri ke beberapa ini. Selanjutnya lingkungan akuntansi syariah. Nah, ini yang perlu sebenarnya kita bicara mengenai stakeholder dari akuntansi syariah sih Bapak Ibu. Yang pasti stakeholdernya ada IAI. Di dalam IAI sendiri ada Dewan Standar Akuntansi Syariah dan juga ada kompartemen akuntansi syariah yang alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir ini dibentuklah kompartemen akuntansi syariah sendiri karena memang kompleksitas, kemudian ditambah dengan tugas-tugas terkait dengan akuntansi syariah semakin banyak dan semakin meluas, maka dibentuk kompartemen sendiri. Yang kedua adalah DSN MUI. Ini menjadi stakeholder penting karena salah satu pemberi fatwa, kalau IAI tadi, khususnya DSAS, bagaimana menyusun standar akuntansi keuangan syariah, tapi kemudian bagaimana kita bisa menyatakan ini syariah, sesuai syariah atau tidak, itu dikeluarkan fatwanya dari DSN MUI. Kemudian tentunya adalah pemerintah sebagai regulator, di sini diwakili oleh Bank Indonesia,
ada otoritas jasa keuangan, ada LPS dan lain-lain. Kemudian yang lainnya adalah auditor syariah. Ini penting juga sebagai stakeholder, di mana auditor syariah ini juga akan menjadi salah satu semacam ahli yang bisa melihat apakah institusi sesuatu institusi itu telah mempraktekkan standar akuntansi keuangan itu syariah itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah industrinya juga Bapak Ibu, industri keuangan syariah. Yang tadi ada perbankan syariah, kemudian ada IKNB syariah, kemudian ada pasar modal syariah, dan berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat sebagai umat ataupun sebagai nasabah dari atau sebagai pengguna dan juga sebagai yang berkepentingan terhadap akuntansi syariah. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah lembaga pendidikan, dan yang inilah kemudian bagaimana bisa mendapatkan manfaat dari pendidikan. Tentunya akuntansi syariah memerlukan juga lembaga pendidikan dalam rangka untuk meliterasi umat, dalam hal ini adalah masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia, tentang akuntansi syariah maupun keuangan syariah melalui lembaga pendidikan inilah. Kemudian next Mas. Nah, bagaimana peran akuntansi syariah? Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di SAK Syariah itu mengatur transaksi sesuai fatwa MUI. Jadi semua transaksi-transaksi yang pasti modelnya ataupun konteks transaksi tersebut sudah mendapatkan fatwa dari MUI. Kemudian SAK Syariah mengatur akuntansi syariah, transaksi syariah, jadi transaction based accounting standard, bukan akuntansi untuk industri tertentu. Ini sudah ada perubahan Bapak Ibu, yang dulu ada akuntansi perbankan syariah PSAK nomor 59, yang kemudian sedikit demi sedikit diubah, diganti menjadi PSAK 101 sampai dengan yang ada sekarang adalah PSAK 112. Nah, itu berdasarkan transaksi, misalnya akad murabahah, akad mudarobah, akad musyarakah, kemudian akad ijaroh, kemudian zakat, wakaf, sukuk, juga terkait dengan wa'ad. Kemudian lanjut Mas. Nah, transaksi bisnis syariah ini memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Prinsip dan karakteristik ini tidak dapat terakomodir apabila menerapkan SAK umum, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu tidak mencerminkan prinsip dan karakteristik transaksi syariah. Nah, ini yang kita bahas di dalam standar akuntansi keuangan syariah, SAK syariah, yaitu di dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Next, Mas. Nah, ini kita lihat prinsip atau azasnya. Yang pertama, azas dari transaksi itu persaudaraan, interaksi dengan semangat saling tolong-menolong, menjunjung nilai kebersamaan sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Kemudian keadilan atau adalah tempatnya memberikan pada hak yang berhak serta memperlakukan sesuai dengan posisinya. Di sini ada melarang riba, zolim, maisir, spekulatif, goror, ketidakpastian, dan tentunya haram. Kemudian ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu memenuhi unsur kepatuhan syariah halal dan memenuhi unsur manfaat dan membawa kebaikan atau thayyib. Kemudian juga azas transaksi keseimbangan atau tawazun, pemegang saham dan semua pihak yang dapat merasakan manfaatnya. Jadi semuanya mendapatkan manfaat dari syariah itu sendiri. Jadi tidak ada yang dirugikan ya di saat yang lain mendapatkan keuntungan yang berlebih. Kemudian yang ini yang penting bahwa universalisme atau sumuliyah, jadi dengan dan auto untuk semua pihak tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi Bapak Ibu, transaksi syariah itu bisa dinikmati atau dilakukan oleh semua pihak. Jadi tidak dibedakan suku, agama, ras, dan golongan. Next, Mas. Nah, ini adalah karakteristik transaksinya yang kita lihat. Pertama tadi prinsip saling paham dan saling ridho. Tadi prinsip nomor 1 yang transaksi yang tadlis, yang kalau misalnya kita yang dilarang tadi. Yang kedua ada halal dan thayyib. Kemudian economic value of time dan bukan time of value of money. Kemudian perjanjian jelas, tidak ada distorsi harga.
kemudian tidak ada riswah, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme tentunya, kemudian karakteristiknya adalah tidak ada riba, zolim, maisir, gharar, haram, kemudian uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Kemudian lanjut, nah ini ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat jenis transaksi, ini sebenarnya kita lihat ada partnership atau syirkah, jual beli, bai, kemudian ada sewa, kemudian ada security base atau lainnya. Yang ini kita lihat ada mudharabah, musyarakah untuk partnership, syirkah, kemudian basis bai atau jual beli, ada murabah, istisna dan salam, kemudian sewa, ijarah, muntahiyah bitamlik, dan sekarang ada yang baru dikeluarkan oleh fatwa MUI di SN MUI, yaitu ijarah mausufah bizimah. Ini sedang dibahas di dalam rencana perubahan PSAK 109 mengenai ijarah, akan mengakomodir terkait dengan ijarah mausufah bizimah. Kemudian kalau kita lihat dari security base ada kafalah, garanti, dan rahan gade. Kemudian yang lain-lain ada wadiah, qard, kemudian wakalah untuk jasa pelayanan agensi, dan juga hibah. Kemudian next, Mas. Nah, ini perkembangan standar akuntansi syariah, Bapak Ibu. Kalau dengan lihat term waktunya, sampai dengan tahun 2001 itu belum ada PSAK syariah, sehingga transaksi syariah mengacu kepada AOIV. Yang kedua adalah PSAK 31 terkait dengan akuntansi perbankan, karena memang waktu itu hanya ada satu terkait dengan pelaku akuntansi syariah, yaitu di Bank Muamalat Indonesia, yang sudah muncul sejak tahun 1994 ya. Kemudian periode tahunan tahun 2002 sampai dengan 2007, ini seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, mulai disusun PSAK syariah. Transaksi syariah mengacu kepada KDPPLK Bank Syariah dan PSAK 59. Nah, ini akuntansi perbankan syariah. Ini masih basisnya adalah masih basis industri pada waktu itu. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dengan semakin kompleksnya produk dan transaksi syariah, mendorong pengembangan SAK syariah. SAK syariah tidak lagi industry based accounting standard, tetapi transaction based accounting standard akad syariah, seperti murabaha, mudharabah, ijarah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sampai dengan posisi 2021, Bapak Ibu, yang ada di dalam PSAK syariah, kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah, PSAK 59, karena memang ada beberapa akad yang masih dipakai, sedangkan sebagian besar sudah di take out dari PSAK 59 untuk dibuatkan PSAK sendiri. PSAK 101 terkait dengan laporan keuangan syariah, 102 terkait dengan murabah, dan seterusnya sampai dengan 112, yaitu terkait dengan wakaf. Kemudian sebenarnya kita sudah ngebuk satu angka, angka 113, mohon doanya. Ini masih perjalanannya masih berat terkait dengan penurunan nilai impairment untuk instrumen keuangan syariah. Karena memang kita melihat PSAK 71 yang sudah diundangkan, di mana ada beberapa hal yang diatur terkait dengan klasifikasi, kemudian impairment, dan juga hedging. Dan di syariah, klasifikasi sebenarnya sudah dipakai. Kalau kita melihat di PSAK 110 terkait dengan sukuk, kita sudah mengadopsi IFRS 9 sebelum PSAK 71 itu sendiri sudah diimplementasi. Di mana klasifikasinya kita sudah menggunakan klasifikasi IFRS 9, hanya saja untuk impairment-nya belum. Dan hedge yang kita lakukan adalah di PSAK terkait dengan WAT, di mana aturan dan pengaturannya terkait dengan hedging transaksi hedging itu diatur di dalam akuntansi WAT. Nah, di impairment-nya ini yang menjadi PR yang cukup sudah memakan waktu, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar sudah 2 tahun kita lewati, dan dari 2018 ternyata sampai sekarang kita belum menemukan atau kita masih berusaha, dan semoga sesuai dengan jadwal nanti kita bisa mendapatkan satu model impairment untuk syariah
Dan itu salah satunya indikatornya adalah tidak menggunakan konsep time value of money gitu untuk perhitungannya. Nah, ini yang sedang dirumuskan formulanya. Dan salah satunya kita sudah ngebuk angka di 113. Kemudian yang terbaru juga ada ISAK 101 dan ISAK 102. Ini penjelasan terkait dengan anuitas. Lanjut. Nah, sekarang due prosesnya bagaimana sih dalam penyusunan tersebut? Di pendekatan umumnya sebenarnya ada sumber syariah otoritatif yang kemudian juga di sisi idealisnya, di sisi pragmatisnya ada akuntansi konvensional, kemudian ada proses derivasi dan proses purifikasi untuk yang sifatnya pragmatis, kemudian diambillah untuk disarikan menjadi akuntansi syariah. Next, Mas. Nah, pendekatan umum yang digunakan fatwa DSN MUI atau akad syariah itu sama dengan transaksi umum, maka langsung menjadi PSHK atau ISAK IFRS BASE. Kemudian fatwa DSN MUI atau akad syariah itu tidak sama dengan transaksi umum, maka diperlukan ada penyusunan PSHK atau ISAK syariah, di mana prinsip-prinsip dari SHK atau ISAK IFRS BASE kemudian disesuaikan dengan fatwa DSN MUI, mengambil apabila tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tentunya kita ada penyesuaian-penyesuaiannya, dan kemudian lahirlah PSHK atau ISAK syariah. Lanjut, Pak. Nah, ini contohnya PSHK 555, kami sampaikan di sini, PSHK 555, di mana berubah menjadi PSHK 71. Jadi PSHK 71 yang sudah dimulai per 1 Januari 2020 ini, DSAS IAI pada 10 Januari tahun 2018 mengeluarkan siaran pers terkait keterterapan PSHK 71 pada transaksi berbasis syariah. Jadi intinya adalah PSHK 71 secara umum tidak diterapkan pada transaksi berbasis syariah. Nah, PSHK syariah yang kalau kita lihat ya, penggunaan dari pendekatan tadi, contohnya adalah klasifikasi dan pengukuran terkait dengan PSHK 71 atau IFRS 9, rujukannya itu sudah dimasukkan, kita gunakan di PSHK 110 atau akuntansi suku. Kemudian penurunan nilai, yang ini tadi saya jelaskan di sebelumnya, akan disusun PSHK terkait dengan penurunan nilai aset dari transaksi syariah. Kemudian terkait dengan hedging atau lindung nilai, itu sudah diatur di PSHK 111, yaitu akuntansi keuangan. Nah, inilah gambaran contoh bagaimana proses tadi penyesuaian dan dalam penyusunan PSHK baik menggunakan proses derivasi dari sumber syariah otoritatif maupun proses purifikasi dari akuntansi konvensional yang bersifat pragmatis. Next. Nah, ini cakupannya ada PSHK syariah yang bersifat umum, KDP PLKS, kemudian PSHK 110, kemudian yang sifatnya sosial, Siswaf, ada PSHK 109, akuntansi zakat, infak dan sedekah, kemudian akuntansi wakaf di 112. Kemudian komersial, sektor keuangan ataupun sektor real, ada PSHK 102, akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istisna, akuntansi mudarobah, musyarakah, ijaroh, dan seterusnya, termasuk akuntansi sukuk. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini tren penelitian akuntansi syariah yang sebenarnya dari perkembangan akuntansi syariah ini ya, kita mengikuti perkembangan terkait dengan akuntansi konvensional sebenarnya juga. Salah satu benchmark yang kita ini untuk memenuhi aspek keterbandingan laporan keuangan. Yang kedua juga tentunya adalah perkembangan industri syariah. Jadi bagaimana industri, misalnya industri itu mengajukan sebuah fatwa terkait dengan sebuah transaksi atau produk yang ini akan menjadi istilahnya keterbaruan, apakah ini bisa menggunakan standar atau fatwa yang lama atau harus menggunakan standar atau fatwa yang baru atau kita bentuk aturan baru. Kemudian
regulasi kebijakan pemerintah tentunya di sini salah satunya yang harus kita pikirkan bagaimana akuntansi syariah itu bisa berkembang. Jadi contohnya juga terkait dengan perubahan atau penerbitan adanya fatwa DSN MUI, karena ini sebagai sumber otoritatif yang tadi saya sampaikan di depan dalam penyusunan SHK Syariah, kita melakukan proses derivasi atas sumber otoritatif. Nah, salah satunya adalah terkait dengan fatwa DSN MUI sebagai sumber otoritatif. Next, Mas. Nah, Bapak Ibu, ini perkembangan akuntansi konvensional kalau kita lihat dan akuntansi syariah, kita melihat akuntansi konvensional itu berubah seperti apa, kemudian kita bandingkan prinsip dan karakteristik syariah yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu terkait dengan yang ada di dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, dan kemudian apa yang berdampak di dalam akuntansi syariah. Nah, ini yang kemudian nanti bisa kita kembangkan menjadi sebuah sebuah bahan untuk penelitian lebih lanjut. Misalnya kalau kita bicara mengenai masalah terkait dengan azas atau prinsip, kemudian karakteristik transaksi. Nah, itu bagaimana dampak dan pengaruhnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penelitian tren penelitian yang ada sekarang ini. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Contoh sekarang adalah munculnya atau bagaimana produk baru tersebut muncul sebagai akibat adanya industri yang menginginkan ada sebuah standar karena dia mempunyai produk baru, atau kemudian ada proses bisnis baru, kemudian atau regulasi, misalnya OJK mengeluarkan atau BI mengeluarkan regulasi baru, kemudian ada fatwa baru dari DSN MUI, maka ada pembahasan di mana pembahasan tersebut dilakukan dengan melihat apakah hal ini bersifat ada isu akuntansinya atau sifatnya adalah ini di luar dari isu akuntansi, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini bukan isu akuntansi, maka produknya adalah produk non standar. Jadi bukan areanya desas gitu, seperti itu. Tetapi kalau misalnya terkait dengan isu akuntansi, maka ini adalah areanya desas, kemudian desas akan mengembangkan standar baru, tentunya seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ini kita ambil contoh bagaimana contoh perkembangan industri syariah, misalnya bisnis terkait dengan hotel dan rumah sakit syariah. Ini mereka pernah melakukan audiensi ya terkait dengan model bisnis hotel dan rumah sakit syariah. Apakah perlu standar baru atau perlu akuntansi baru terkait dengan ini? Tetapi berdasarkan prinsip bahwa kita berdasarkan transaction based, bukan berdasarkan industrial based standar, maka adanya masukan hotel dan rumah sakit syariah itu bagian dari kita pecah-pecah mana transaksi yang memang transaksi umum, mana yang transaksi syariah. Jadi ini tidak terkait dengan pengembangan standar baru. Kemudian ada pengembangan produk, misalnya tadi yang saya sebutkan adalah ijarah mu'asifah bizimah. Nah, ini masih dalam pembahasan yang dimana ternyata ini ada kompleks zimah, ada usulan produk baru dari perbankan, kemudian standar akuntansinya juga belum ada, dan di dalam proses bisnisnya ternyata berbeda dari ijarah murni maupun ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi ini ada penyusunan standar. Kemudian misalnya ada pengembangan regulasi, BI membuat suatu kebijakan moneter yang waktu itu adalah untuk operasi pasar ya. Nah, ternyata transaksi injeksi likuiditas Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter syariah. Nah, bagaimana kebijakan tersebut? Apakah ada dampaknya terhadap pencatatan akuntansi? Maka di situ ada pembahasan dengan ini. Maka biasanya pihak kita bisa melakukan rapat desas bersama dengan stakeholder terkait, itu diundang untuk melakukan pembahasan. Kemudian fatwa, contoh fatwa 84 DSN MUI tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan tampil
tamwil bi'al murabahah, pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Hal ini akhirnya mengubah PSAK 102 sehingga memasukkan metode anuitas atau efektif sebagai bagian dari standar akuntansi keuangan syariah, dan itu merubah PSAK 102. Inilah yang kemudian menjadi proses bagaimana perubahan atau perkembangan akuntansi syariah tersebut terjadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dikayakan melalui tanya jawab. Terima kasih. Saya cukupkan paparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Next, Pak. Terima kasih kepada pemateri yang telah selesai memaparkan materinya, yang insya Allah banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan buka sesi diskusi yang nanti akan dibagi menjadi 2 termin, di mana satu termin menjadi ada 3 pertanyaan. Ya. Di saat nanti bertanya, diharapkan penanya menyebutkan nama lengkap dan institusi berasal. Saya mulai melambaikan tangan atau raise hand. Di kolom chat ada pertanyaan. Oh baik, saya akan bacakan saja kolom pertanyaan di kolom chat. Oke, Pak Juni, yang pertama ada berapa? Ada 3 pertanyaan ya, mungkin mewakili satu sesi ini. Sebentar, saya yang duluan dulu ya. Oke. Dari Bapak yang mana yang terakhir? Yang mana? Yang pertama adalah dari Bapak Albert Kristiono, bukan? Bukan, terlalu bawah. Yang di atasnya lagi. Raise hand. Ada yang mau langsung mengutarakan pertanyaannya? Satu orang dulu yang langsung mengutamakan pertanyaannya, baru kemudian nanti saya bacakan pertanyaan berikutnya dari chat. Ada yang raise hand tadi ya? Oleh Bapak Harun. Iya. Bapak Harun, suaranya bisa di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya persilakan Bapak Harun. Ya. Dari Ibu Ika ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bisa berkenaan tentang standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah, penerapannya dalam UMKM itu seperti apa saja? Dewan Standar Nasional atau Standar Akuntansi Syariah juga sudah membuat standar untuk penerapannya di UMKM. Karena yang selama ini yang pernah saya terlibat ikut pelatihan itu banyak kan yang konvensional, laporan keuangannya itu satu. Yang kedua mengenai penerapan syariah governance. Syariah governance ini dalam industri perbankan syariah di Indonesia ini sudah sejauh mana pelaksanaannya? Itu saja, mungkin 2 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat dulu ya, Pak. Oke, di. Siap. Selanjutnya mungkin bisa dari chat ya, Pak ya, yang sudah masuk. Dari Bapak Harun, mungkin ini sudah mewakili. Ya, tadi. Sudah diutarakan. Yang kedua dari Windy Yanti dari STY PGRI. Ya, izin bertanya di sini bagaimana cara menentukan atau memilih bisnis syariah yang benar-benar mengikuti syariah Islam agar memudahkan kami selaku investor, karena banyak sekali bisnis syariah yang salah menggunakan lembaganya sendiri dan hanya sebagai lambang syariah saja dan tidak mengikuti aturan Islam, katanya Pak, seperti itu. Yang ketiga dari Undika Rusli, dari mana ini ya? Nggak disebutkan. Nah, perbedaan bank konvensional dan bank umum syariah dalam hal fungsi uang, di mana fungsi uang di bank umum syariah bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Dalam aktivitas money changers ya, mata uang akan saling diperdagangkan sebagai komoditas. Nah, mohon penjelasannya katanya Pak.
Mungkin 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama. Saya persilahkan Pak Juni. Yang pertama tadi Bapak sudah menyimak ya, Ya. pertanyaannya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Moderator. Kepada Pak Harun ya Pak, terkait dengan penerapan standar akuntansi syariah di UMKM ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di standar akuntansi syariah itu mengatur mengenai transaction base Pak. Jadi bukan industrial base gitu. Jadi di dalam UMKM itu jika mendeklar bahwa yang dilakukan adalah transaksi berbasis syariah, maka jatuhnya adalah nanti menggunakan standar syariah. Misalnya contoh gini, ketika UMKM tersebut, contohnya UMKM, misalnya contoh UMKM misalnya pengrajin